Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syamsia, dosen di Program Studi Promosi Kesehatan Politeknik Kaltara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan data dan program K3. Deskripsi mata kuliah K3 ini membahas tentang dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya, pengetahuan tentang manajemen K3, penyakit akibat kerja, aspek legal dalam K3, dan promosi kesehatan K3. Mata kuliah ini mencakup 10 topik utama yang akan diajarkan selama 14 kali pertemuan, yaitu 1. Konsep dasar, ruang lingkup dan sejarah K3, aspek legal dalam K3, ketiga, hazard dan pengendaliannya, 4. Prinsip dasar kesehatan kerja, 5. Kecelakaan kerja, 6. Penyakit akibat kerja, 7. Ergonomi, 8. Manajemen K3, 9. Promosi K3, dan yang ke-10 gizi kerja. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 4, yaitu 1. Proses belajar mengajar secara interaktif dengan cara yang menyenangkan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang dilakukan secara tatap muka. 2. Dengan melakukan diskusi kelompok. 3. Melakukan demonstrasi. 4. Belajar mandiri dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dalam membaca referensi terkait mata kuliah. Metode penilaian mengacu pada pedoman Politeknik Kaltara dengan pembagian bobot sebagai berikut. Untuk ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas 20%, kehadiran 15%, dan sikap atau perilaku 15%. Preferensi yang digunakan yaitu 1. Dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja, 2. Kesehatan dan keselamatan kerja, 3. Higien perusahaan dan keselamatan kerja atau Hiperkes, 4. K3 dan hukum ketenagakerjaan, pengantar dan konsep dasar di perguruan tinggi, serta yang kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berikut ini saya akan tampilkan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana hari ini? Baik. Ya, tetap masih semangat ya? Oke. Baik, adik-adik, untuk kesempatan kali ini ya kita akan membahas materi kuliah ya terkait dengan adapun temanya itu terkait hazard ya, risiko dan eksiden. Oke, serta pengendaliannya. Baik, sebelum saya memaparkan, saya ingin dulu menjelaskan capaian pembelajaran ya untuk materi ini. Ya, yang pertama yaitu mampu menjelaskan dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahaya atau hazard yang ada di tempat kerja. Kemudian selanjutnya mampu melakukan identifikasi hazard di lingkungan kerja secara sistematis. Baik adik-adik, sebelum saya menjelaskan terkait hazard, ya, saya ingin bertanya dulu, mungkin ada yang tahu, ya, apa sih itu hazard atau bahaya? Saya Bu. Ya, silakan Mel. Bahaya adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang terluka, jatuh sakit, atau bahkan kehilangan nyawa, Bu. Oh ya, oke, baik sekali. Mungkin ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Bre. Bahaya adalah sesuatu yang bisa melukai ataupun mencelakai seseorang, Bu. Oke, keren sekali ya. Baik, ya, jadi kalian sudah tahu ya, apa sih itu sebenarnya bahaya? Di dalam K3, bahaya itu biasa disebut dengan hazard. Oke. Nah, hazard ya, dari berbanyak persepsi atau pengertian dapat disimpulkan bahwa hazard itu adalah suatu bahan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian. Oke. Nah, kerugian ini bisa berupa atau bersumber dari mana saja?
bisa dari manusia, bisa dari bahaya yang hampiri manusia, bahkan bisa dari manusia dan bahaya yang saling menghampiri. Oke, saya lanjut. Nah, hazard itu terbagi menjadi ke dalam 6 golongan. Ya. Yang pertama ada golongan fisik, ada golongan kimia, biologi, psikososial, listrik, ergonomik maupun karena faktor alam. Oke. Fisik, ya. Fisik ini terbagi lagi, ya. Bisa berupa kebisingan, ya. Bisa berupa getaran, suhu yang lebih ataupun yang kurang, ya. Itu merupakan faktor bahaya di tempat kerja, ya, dengan pencahayaan. Oke. Kalau dari segi kimia, ya, bahan kimia ini bisa berupa cair maupun gas dan padat. Ya, jadi ada 3 jenis bahan kimia, ya, berupa cair, gas maupun padat. Oke. Selanjutnya dari faktor biologi, ini merupakan makhluk hidup, ya, bisa dari virus, bakteri, mikroorganisme dan lain sebagainya. Kemudian psikososial ini berhubungan dengan psikologi dan sosial, ya. Kemudian dari listrik, ergonomik ini berhubungan dengan postur atau posisi tubuh, ya, dengan alat atau biasa disebut dengan ergonomi, kesesuaian alat dengan tubuh pekerja, ya. Dan yang terakhir adalah alam, seperti misalnya bencana, itu tidak bisa kita hindari. Oke, baik. Nah, kemudian sumber bahaya, ya. Ada beberapa sumber bahaya, ya, bisa dari pelaksana pekerjaan, ini berarti adalah manusianya, ya, faktor tidak terampil, kemudian pengetahuan yang tidak cukup, kondisi fisik tidak mencukupi, kemudian sikap dalam bekerja, sembrono, tidak serius, tidak disiplin, bercanda, kemudian suka mengambil risiko dan tidak perhatian. Nah, ini faktor bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja dari segi manusianya atau pekerjanya. Selanjutnya peralatan yang digunakan, ya, tidak cocok, ya, kapasitasnya baik kapasitas maupun ukuran. Kemudian kondisi tidak memadai atau rusak, ya, tidak lengkap, kemudian tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian prosedur pekerjaan atau SOP. Apa itu SOP? Prosedur. Oke, standar operasional prosedur. Ya, tidak adanya standar atau tidak review secara berkala. Kemudian langkah kerja tidak lengkap, tidak akurat, tidak mencakup semua aspek, baik safety maupun integritas dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan kondisi operasi yang berubah dan tidak ada prosedur yang baku. Oke. Selanjutnya dari lingkungan tempat kerja, ya, dari fisik, non fisik, ya. Fisik itu misalnya lantai yang licin, ya. Kemudian pencahayaannya tidak terang atau gelap, ya. Kemudian bising, ya. Kemudian semeraut, itu dari fisik. Kalau non fisik, suasana kerja yang tidak menyenangkan. Contohnya misalnya, ya, antara teman sejawat tidak akur, ya. Kemudian bisa juga dari pimpinan atau atasan, ya, yang terlalu memberikan intervensi. Itu mengakibatkan faktor dari segi non fisik, ya. Selanjutnya sosial budaya dan kurangnya kesadaran keselamatan. Oke. Lanjut, dari energi yang terlibat, ini bisa berupa potensial, kemudian kinetik, listrik, kimia, panas, dan radiasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut. Kita masuk di hierarki pengendalian bahaya. Jadi pengendalian bahaya atau hazard di tempat kerja itu dapat dikendalikan dengan melalui teknik eliminasi, substitusi, minimasi,
pengendalian engineering, pengendalian administratif, pelatihan atau supervisi, dan alat pelindung diri. Ini pelatihan ya, dan biasanya masuk di sini pengendalian administratif ya. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Dari tahap eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan ya. Menghilangkan sumber hazard. Artinya kalau kita sudah ketahui bahwa ya bahan atau alat misalnya ya itu sudah tidak layak digunakan, itu berarti harus dieliminasi. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya ya, misalnya ya, kalau alat itu tidak selalu diberikan maintenance ya, di maintenance atau dirawat, dia pasti akan rusak. Sama seperti kita. Kalau kita tidak tubuh sudah memberikan kode, ya itu berarti kita harus memberikan waktu istirahat kepada tubuh. Tapi kalau tetap harus dipaksa, dia akan rusak. Nah, kalau sudah rusak, itu tidak bisa diperbaiki kembali. Makanya dia harus dieliminasi atau diganti dengan yang baru, ya. Yang kedua, substitusi, ya. Mengganti sumber hazard dengan yang lebih aman, ya. Artinya kalau kita contoh, saya kasih contoh nih, misalnya kita larutan yang digunakan biasanya adik-adik selalu pakai parfum ya, ya. Parfum itu biasanya kandungannya selain pewangi, apalagi alkohol, ya. Pernah nggak adik-adik melihat bahwa kandungan alkoholnya berapa persen sih? Nggak ya? Nanti coba dilihat parfumnya masing-masing. Berapa kandungannya? Nah, biasanya kalau untuk antiseptik itu kandungan alkoholnya itu adalah 70%. Ya, nah itu untuk antiseptik. Ya, untuk mematikan kuman. Ya. Dan biasanya, mohon maaf nih, ya, kalau orang misalnya meminum minuman alkohol, beralkohol, ya, pernah enggak dilihat kandungannya? Kandungannya itu 70%. Ya, bayangkan kalau kandungan alkohol 70% terpapar selalu dengan kita, ya. Apalagi organ dalam, itu akibatnya akan sangat berbahaya, ya. Nah, seperti kita, bisa saja dari parfum yang sering kita pakai bisa menimbulkan iritasi. Ya. Nah, dengan cara disubstitusi, ya, alkohol itu diganti dengan larutan kimia yang lain yang lebih aman. Misalnya supaya tidak terjadi iritasi. Gitu. Ya. Selanjutnya, minimalisasi, mengurangi sumber hazard. Ya. Kemudian desain engineering, ya, menambah atau mengubah desain kerja yang lebih aman. Misalnya mesin itu biasa mengeluarkan suara yang sangat bising, ya. Kalau misalnya pekerja selalu terpapar dengan suara bising, itu bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, ya. Makanya untuk meminimalisasi terjadinya gangguan pendengaran pada pekerja, ya, itu mesin dibuatkan penutup yang kedap udara, kedap suara maksudnya, itu ya, supaya mengurangi, ya, kebisingan dari mesin tersebut. Kemudian administratif, ya, ini prosedur kerja. Setiap pekerjaan harusnya itu ada SOP-nya, ya, dan SOP itu selalu disampaikan kepada pekerja, bahkan kalau perlu harus selalu disosialisasikan, ya, terkait SOP, ya. Ya, biasanya kita kalau bekerja kan mau cepatnya aja ya, ya, tanpa melihat SOP-nya yang, nah itu yang biasa menjadi faktor bahaya untuk pekerja, ya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD, ya. Semua bidang pekerjaan, ya, harusnya menggunakan yang namanya APD, ya. APD yang paling standar berupa masker, apalagi sarung tangan atau handscoon, ya. Itu. Baik. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Ya.
Sebelum saya tutup, ya, berarti sudah paham semua ya terkait materi yang saya sampaikan ya. Ya, baik. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Rokaya. Bahaya hazard di tempat kerja adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, dan kecelakaan. Baik. Hazard bisa berasal dari mesin, bahan kimia, Ya. lingkungan, dan cara kerja yang tidak aman. Iya. Oke. Untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan, Ya. setiap hazard harus dilakukan identifikasi dan Baik. dikendalikan. Ya. Pengendalian dilakukan mengikuti hierarki pengendalian, mulai dari menghilangkan bahaya, terus mengganti cara kerja yang aman, Ya. terus melakukan rekayasa teknik, terus membuat aturan kerja yang lebih aman, Ya. terus yang terakhir menggunakan APD atau alat pelindung diri. Oke, baik sekali. Baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rokaya, ya, inti dari hazard dan pengendaliannya ini adalah kenali bahaya, ya, nilai risikonya, dan kendalikan sebelum terjadi. Ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ya, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik, ya, untuk kita diskusikan pertemuan selanjutnya. Ya, lakukan atau identifikasi hazard atau faktor bahaya, ya, dan lakukan analisis serta, ya, pengendalian apa yang tepat terhadap hazard tersebut di lingkungan kampus kita. Ya. Pertemuan berikutnya akan kita diskusikan. Baik. Ya, demikian tadi. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengabsen dulu. Apakah hari ini hadir semua? Iya, baik. Untuk absennya nanti saya akan isi di Sevima. Iya. Baik, terima kasih adik-adik. Ya. Saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.